Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 165 berjuang untuk mencapainya. Feng Jiu tertawa pelan dan berkata, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kakek, lihatlah ini. Dia mengeluarkan 3 botol dan meletakkannya di atas meja. Apa itu? Patriark tua mengambilnya dan mengendusnya. Dia hanya tahu itu adalah obat, tetapi dia tidak tahu apa kegunaannya. Ini adalah pil revitalisasi pikiran yang khusus saya kembangkan untuk kakek. Hanya dengan meminumnya selama beberapa waktu, sifat pelupa kakek seharusnya akan segera sembuh. Ini benar-benar bisa disembuhkan. Patriark tua bertanya pada Feng Jiu, tampak agak terkejut. Kondisi kakek tidak terlalu serius dan setelah menghabiskan semua dosis ini, seharusnya kakek sudah pulih. Feng Jiu berkata sambil tersenyum. Setelah memberitahu Patriark tua tentang beberapa hal lagi, dia duduk bersama kakeknya beberapa saat lagi sebelum kembali ke halamannya sendiri. Sebelum fajar menyingsing keesokan harinya, Feng Jiu membawa Leng Suang bersamanya dan meninggalkan istana dengan tenang, menuju ke pasar gelap. Dan ketika matahari terbit, 8 pengawal Feng datang ke halaman untuk mencari Feng Jiu tetapi tidak dapat menemukan tanda-tandanya lagi. Mereka mengira bahwa dia hanya pergi keluar sebentar dan mereka tidak terlalu memikirkannya. Siapa yang tahu bahwa kesempatan yang hilang ini kemudian mengakibatkan beberapa bulan. Ketika sebuah kapal udara mewah berlayar di langit kota bulan berawan, hampir seluruh kota bulan berawan menjadi ramai. Bahkan penguasa istana kekaisaran, Murongbo, mengirim orang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Perlu diketahui bahwa negara Sun Glory sendiri tidak mampu memperoleh R, High plus P dan negara yang mampu memiliki R, High plus P minimal berada pada tingkat ke-6 ke atas, atau merupakan negara yang sangat perkasa sebelum mereka dapat memiliki artefak terbang ajaib seperti itu. Setelah mereka berhasil memperoleh berita tersebut, pengawal istana bergegas kembali untuk melapor. Melapor kepada Yang Mulia, kapal udara itu telah berhenti di depan pintu utama pasar gelap dan konon kapal itu dikirim ke sini untuk menjemput dokter hantu. Ambil dokter hantu. Murongbo bertanya dengan kaget, seluruh tubuhnya langsung berdiri tegak saat dia berteriak bersamaan, siapkan kudaku. Dia masih belum mendapat kesempatan untuk meminta obat dari dokter hantu, jadi bagaimana mungkin dia membiarkannya pergi begitu saja. Lagi pula, jika dia pergi, kapan dia akan kembali? Mendengar berita itu, Murong Yisuan juga terkejut. Dokter hantu. Apakah pria jahat dan menyeramkan yang mengenakan pakaian merah yang dilihatnya malam itu? Murong Yisuan segera tersadar dan melangkah lebar untuk keluar. Dia harus pergi mencari obat. Untuk mendapatkan obat ajaib yang dapat menyembuhkan luka dan mengembalikan kecantikannya. Kediaman Feng. Feng Xiao sedang terburu-buru saat ia keluar. Pelayan itu melihat itu dan ia segera menghampirinya untuk menghalanginya dan bertanya, Tuanku. Tubuhmu masih belum pulih sepenuhnya. Kemana Anda akan pergi? Apa kau tidak melihat kapal itu tadi? Kudengar kapal itu dikirim ke sini untuk menjemput dokter hantu. Aku harus segera ke pasar gelap dan meminta obat ajaib yang bisa membantu King Ge menghilangkan bekas lukanya. Sambil mendorong pelayan itu agar menjauh, Feng Xiao melanjutkan jalannya keluar. Tanpa menoleh, dia memberi instruksi, jika Tuan Tua bertanya tentang hal itu, katakan saja padanya aku akan segera kembali. Tuanku, Tuanku. Hais, kalian semua di sana. Cepatlah dan ikuti Tuanku. Aku akan memberitahu Tuan Tua. Pelayan itu segera memanggil beberapa pengawal Feng untuk mengejar Feng Xiao, sementara dia berlari ke dalam menuju halaman belakang. Apa? Dia pergi menemui dokter hantu untuk mencari obat. Tanya Patriark tua, matanya terbelalak dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Benar sekali. Dan tubuh Tuan masih belum pulih sepenuhnya. Tuan kabur begitu saja dan pelayan tuamu benar-benar tidak mampu menghentikannya. Kata pelayan itu dengan khawatir. Cepat, bawa dia kembali ke sini. Teriak Patriark tua, lalu merasa bahwa membawa orang-orang itu ke sana tidak akan membawa Feng Xiao kembali. Oleh karena itu, dia bangkit dan melangkah keluar sambil berkata, siapkan kereta. Cepat. Sementara mereka semua satu persatu bergegas menuju pasar gelap, di sebuah ruangan pribadi yang mewah di pasar gelap, beberapa pria duduk, saling mengamati satu sama lain. Aku tidak menyangka kalau dokter hantu ternyata adalah tuan muda yang luar biasa hebatnya. Reputasimu memang sudah ada sejak lama, tapi tidak ada yang sebanding dengan pertemuan langsung denganmu. Pria paruh baya yang datang menjemput Feng Jiu berkata dengan suara berat, wajahnya penuh senyum saat dia menatap Feng Jiu yang duduk bersandar, sedikit terkejut melihat betapa luar biasanya orang di hadapannya.